Halo guys, dan selamat datang pada series data analitik dengan Python bersama Sekolah Bit. Hari ini kita akan belajar tentang manipulasi data dengan Pandas. Buat teman-teman yang belum pernah mendengar apa itu Pandas, Pandas itu merupakan salah satu library open source yang paling banyak digunakan pada bahasa pemrograman Python untuk mengolah data, terutama data dalam bentuk tabel. Ada beberapa jenis tools seperti Microsoft Excel dan sebagainya yang digunakan untuk mengolah data. Pandas juga sama seperti itu. Kita menggunakan Pandas ketika kita hendak mengolah sebuah data, terutama data tabel ketika kita melakukan analisis yang begitu kompleks dan sebagainya, kita dapat menggunakan library ini. Oke, untuk cara instalasi library Pandas pada Python, teman-teman pertama masuk dulu nih ke virtual environment teman-teman. Kemudian untuk menginstalnya tinggal bilang seperti ini, pip install Pandas. Lalu klik enter. Dan tunggu hingga proses instalasi selesai. Oke, di sini downloadnya sudah selesai ya. Untuk mengecek downloadnya, teman-teman bisa langsung masuk ke PyCharm. Kita coba membuat file baru yang disebut namanya saya beri nama apa ya? Manipulasi data aja kali ya. Oke, untuk namanya saya beri nama manipulasi data. Seperti ini. Nah, untuk mengecek apakah library Pandas sudah terinstall dengan benar atau belum, teman-teman hanya perlu mengimportnya saja. Import Pandas SPD. Ini artinya saya akan mengimport Pandas yang saya singkat namanya menjadi PD saja. Oke, kalau sudah kita klik kanan laluran, apabila terjadi error berarti instalasinya gagal. Apabila tidak terjadi error berarti proses instalasi library Pandas sudah benar. Oke, di sini sudah tidak ada error ya, berarti proses instalasinya sudah benar. Oke, pertama-tama untuk menggunakan Pandas, kalian harus tahu dulu jenis data yang ada dalam Pandas. Oke, di sini ada jenis data. Nah, dalam Pandas, jenis data itu umumnya ada dua. Ada series dan ada data frame. Nah, bedanya series dan data frame itu apa? Kalau series itu satu dimensi ya. Satu dimensi saja. Jadi dia hanya berbentuk series, berbentuk sequence, seperti itu. Nah, untuk data frame itu datanya umumnya dua dimensi. Ada kolom dan ada row. Ada kolom dan ada baris. Ada kolom dan ada baris. Seperti spreadsheet yang teman-teman biasa kerjakan di Microsoft Excel. Data frame itu serupa dengan itu. Nah, untuk cara membuat series dan data frame, kita langsung saja ya. Di sini untuk pertama saya akan ajarkan bagaimana cara membuat series. Nah, untuk membuat series itu mudah ya. Saya buat variabel namanya contoh series. Saya tinggal bilang aja nih, Pandas yang sudah kita singkat jadi pd dot series seperti ini. Lalu kita masukkan data yang kita inginkan. Di sini contoh saya memiliki list 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Oke, kita coba print contoh series. Jadi ini adalah contoh untuk membuat tipe data yang berupa series saja. Oke, kita run dan kita lihat hasilnya. Oke, ini hasil printnya. Nah, di sini kita sudah memiliki ada dua ya. Jadi ya kolom pertama ini merupakan indeks. Jadi indeks ke-0, indeks ke-1, indeks kedua, indeks ketiga. Dan berikutnya ini di sebelahnya, pada kolom kedua ini merupakan nilai. Umumnya pada data series Pandas, semua tipe data akan diubah seperti ini. Jadi ada nilai indeks dan ada nilai value-nya. Oke, selanjutnya selain dari series, ada juga yang namanya data frame kan ya. Kita coba lagi membuat yang namanya data frame. Ingat ya, apabila di series itu hanya satu dimensi, sedangkan pada data frame itu umumnya ada dua dimensi. Ini saya komen dulu. Matikan.
Oke, untuk membuat sebuah data frame, saya misalkan punya sebuah variabel baru yang namanya contoh data frame. Untuk membuatnya, teman-teman tinggal panggil saja nih, library pandas. Sebelumnya kita panggil series, untuk membuat data frame kita panggil data frame, seperti itu. Oke, saya misalkan punya data berupa data panjang dan lebar. Ingat ya, data frame itu umumnya 2 dimensi. Misalkan saya punya data panjang, saya ganti P-nya huruf besar. Oke, misalkan saya punya data panjang seperti ini. Ada 10, ada 15, ada 20, dan ada 25. Berikutnya saya punya data yang namanya lebar kan ya, lebar. Di sini saya kasih titik 2 lagi, misalkan lebarnya ada 2, 4, 6, 8. Seperti ini. Nah, ini merupakan contoh data frame. Kita coba print apakah hasilnya sama seperti sebelumnya. Jelas beda ya, karena sebelumnya kita buat series, di sini kita membuat data frame. Kita klik kanan lalu run. Ups, terjadi error apa nih? Oh, nama variabelnya salah. Ini harusnya contoh data frame, bukan data frame saja. Kita klik kanan lagi lalu run. Nah, ini hasil dari data frame. Berbeda kan dari sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya 1 dimensi, ini 2 dimensi. Kita punya row-nya dan kita punya column-nya di sini. Dan datanya umumnya lebih dari 1 dimensi, walaupun data frame itu memungkinkan untuk 1 dimensi seperti series. Tapi data frame itu lebih banyak digunakan untuk data 2 dimensi tabel seperti ini ya. Nah, di dalam data frame ini ada beberapa fungsi yang sangat diperlukan untuk keperluan analisis yang kita sebut dengan atribut. Ini ada yang namanya atribut. Ini kita komen dulu. Ini kita hapus dulu printnya. Nah, atribut itu ya semacam fungsi yang ada di dalam data frame. Sebagai contoh, ada beberapa atribut yang akan teman-teman banyak gunakan. Yang pertama itu ada atribut head dan tail. Head itu berarti kepala, tail itu berarti ekor. Head dan tail itu digunakan untuk melihat data teratas dan data terbawah dari data frame. Contoh, saya lakukan print contoh data frame .head 2. Ini berarti saya akan lakukan print nilai dari data frame, contoh data frame ini 2 teratas, seperti itu. Kita klik kanan lalu run. Nah, sama halnya dengan tail, berarti kalau kita ingin melihat 2 data terbawah, kita tinggal ganti saja headnya menjadi tail. Kita coba lagi, klik kanan lalu run. 2 terbawah itu 68 dan 2025 ya. Kita coba buktikan. Oke, benar ya, 20 dan 25, 6 dan 8. Nah, itu satu atribut. Ada juga atribut lain nih. Ini kita coba komen lagi. Ada juga atribut yang namanya describe. Ya, describe itu ya, kalau diartikan ke bahasa Indonesia, describe itu artinya mendeskripsikan. Kita mendeskripsikan sebuah data. Umumnya, data-data berupa angka itu memiliki nilai statistik. Nah, nilai statistik ini akan muncul ketika kita memanggil fungsi describe ini. Contoh data frame, kita panggil .describe seperti ini. Oke, kita klik kanan lalu run. Nah, di sini di describe ini ada apa aja sih? Ada count. Count itu apa? Count itu banyak data. Di sini kita punya 4 data kan, benar. Min itu berarti nilai rata-rata. Panjangnya rata-rata 17 dan lebarnya rata-rata 5. STD itu artinya standar deviasi. Min itu berarti nilai min 25% hingga nilai 75% ini menunjukkan nilai kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Sedangkan nilai max itu berarti nilai maksimum yang ada terhadap masing-masing tabel. Di sini nilai panjangnya, nilai maksimumnya 25, dan sedangkan nilai lebarnya, nilai maksimumnya adalah 8. Nah, selain describe itu, ada juga yang namanya transpose. Ini saya komen atribut transpose.
Dalam ilmu matematika, transpose itu kan berarti ketika kita memiliki matriks, nilai dari panjangnya akan diubah ke nilai lebarnya. Atau dalam bentuk tabel, nilai dari kolomnya akan ditukar dengan nilai dari barisnya, seperti itu. Nah, untuk lebih jelas, perhatikan ini contoh data frame. Data frame seperti ini, dot transpose. Atau lebih singkatnya lagi, kita tidak perlu menuliskan dot transpose, kita bisa tuliskan saja dot t di sini. Kita coba hasilnya seperti apa. Klik run. Nah, kurang lebih transpose itu kan seperti ini. Yang data awalnya memanjang ke bawah akan memanjang ke samping. Hal ini dikarenakan nilai pada kolom akan ditukar pada nilai pada baris. Seperti itu. Oke, berikutnya ada atribut apa lagi yang banyak digunakan? Kita sudah ada head, tail, describe, dan transpose. Berikutnya ada atribut yang namanya sorting. Sorting itu apa ya? Berarti kita mensortir data. Umumnya kita akan mengurutkan data. Sebagai contoh, saya ingin punya variabel baru yang namanya sorted 1. Itu berarti sorting. Saya ingin mencoba untuk mensortir data frame yang sudah kita miliki. Dot sort value seperti ini. Nah, kita sortingnya berdasarkan apa nih? Saya mau coba sorting berdasarkan kolom panjang. Nah, di sini kita berarti melakukan sorting dari data frame yang namakan contoh data frame ini berdasarkan nilai panjang, seperti itu. Oke, agar lebih jelas kita coba copy ini lalu kita paste, tapi sortingnya kita ganti nih berdasarkan nilai lebar. Apabila kita melakukan print, sebentar, ini namanya masih sama, ini sorting 1, ini sorting 2. Oke, kita coba print ya, print sorted 1. Kalau kita coba print sorted 2, kita lihat perbedaannya di mana sih. Nah, apabila teman-teman perhatikan, sorting 1 dan sorting 2 ini kalau dilihat sama ya. Kenapa sama? Karena datanya sudah tersortir. Apabila kita sorting berdasarkan panjang, ini datanya sudah tersortir. Nah, untuk melihat lebih jelasnya, kita bisa coba ganti angka ini menjadi lebih acak. Misalkan 30, ada 12, ada 76, ada 45 misalkan. Sedangkan untuk lebarnya kita ganti juga, ini jadi 6, ini ada 2, ada 7, dan ada 5. Oke, kita klik kanan lalu run lagi. Nah, di sini hasil sorting satunya dan di sini hasil sorting duanya. Coba teman-teman lihat perbedaannya di sini. Pada bagian sorting 1 kita lihat ya, nilainya itu berdasarkan nilai panjang. Jadi nilai panjang terkecil hingga terbesarnya diurutkan seperti itu. 12, 30, 45, dan 76. Sedangkan pada sorting 2, kita melakukan sorting berdasarkan lebar. Hal ini berarti ketika kita melakukan print sorting 2, maka data akan tersortir berdasarkan nilai lebar. Jadi nilai lebarnya yang dari kecil hingga terbesar, sedangkan nilai panjangnya tidak terurut. Itu adalah atribut sorting. Oke, di sini kita sudah punya atribut. Berikutnya, kita akan belajar mengenai gimana caranya kita bisa mengambil sebuah data di dalam tabel yang sudah kita buat. Oke, kita coba ya. Kita coba membuat tabel baru. Nah, di sini kita buat seperti ini agar jadi penanda. Ini data selection. Seperti ini. Oke, kita buat sebuah tabel baru yang lebih kompleks. Misalkan saya ingin memiliki sebuah tabel jenis tanaman. Jadi ada jenis tanaman dan harganya. Kita buat jenis tanaman itu sama dengan misalkan ada tanaman apa aja sih yang kita tahu. Ada Probolinggo ungu, Probolinggo hijau. Lalu kita buat lagi Probolinggo merah. Itu nama-nama bunga ya kalau teman-teman tidak tahu. Ini agar lebih rapi, saya enter. Lalu kita tulis baru di sini.
Australian merah juga bagus. Australia merah misalkan. Lalu kita coba buat Alpuneo misalkan Alpuneo. Di sini kita punya 1 2 3 4 5. Oke, cari satu lagi. Anggrek misalkan, anggrek. Nah, untuk harganya kita coba beri nilai berapa ya? Harga tanaman misalkan ini 250.000. Untuk Probolinggo hijaunya mungkin lebih mahal sedikit, 260.000. Untuk Probolinggo merahnya mungkin lebih murah, 240.000. Australian merah kita kasih harga 300.000. Alpuneo kita kasih harga 150.000. Dan anggrek kita kasih mahal 560.000. Seperti ini. Oke, di sini kita sudah punya 1 2 3 4 5 6 jenis tanaman dan 1 2 3 4 5 6 harga. Nah, untuk memasukkannya ke data frame, kita bisa coba untuk mengelompokkannya dulu. Jadi cara mengelompokkannya begini. Kita buat variabel baru namanya gabungan. Itu merupakan list dari zip jenis tanaman, dan harga. Nah, arti dari kode ini apa? Ini kode yang menggabungkan jenis tanaman dan harga. Apabila kita lakukan print, kurang lebih hasilnya seperti ini. Kita klik kanan, lalu run. Nah, jenis tanaman dan harganya di sini akan masing-masing berpasangan seperti ini. Jadi kita menggabungkan dua nilai ini. Oke, berikutnya kita tinggal membuat data frame-nya aja. Kita beri nama data tanaman. Cara membuat data frame itu tinggal panggil library-nya, pandas, yang sudah kita singkat menjadi pd.dataframe seperti ini. Oke, data yang kita masukkan apa? Gabungan. Data gabungan. Agar lebih jelas, kita berikan nama kolom di sini ya. Jadi tulis kolom seperti ini. Nah, nama kolomnya kita beri mungkin kita buat list. Di sini ada jenis dan harga. Seperti ini. Oke, data frame sudah kita buat. Jangan lupa kita selalu mengecek setiap langkah kode yang kita lakukan. Apabila terjadi error, perbaikannya akan lebih mudah seperti ini. Kita coba klik kanan, lalu run. Oke, data frame-nya sudah terbentuk sesuai dengan keinginan kita ya. Jadi ada jenis dan harga. Di sini ada beberapa nilai. Nah, bagaimana caranya kita memanggil sebuah data di dalam sebuah data frame? Atau kita sebut data selection. Jadi ada beberapa cara ya untuk mengambil sebuah data. Jadi saya ajarkan dulu dari cara pertama itu menggunakan fungsi yang namanya log atau location. Jadi fungsi log ini merupakan atribut yang digunakan untuk mengambil baris tertentu dalam sebuah tabel dengan menspesifikasikan nama kolomnya. Ingat ya, menspesifikasikan nama kolomnya. Contoh, di sini saya mau coba ambil data pada kolom ini, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Ingat ya, dalam Python itu indeks selalu dimulai dari 0. Jadi apabila saya mau coba ambil Australian merah, berarti saya bilangnya indeks ketiga ya. Oke, langsung saja contoh. Kita coba ambil ya, print data tanaman .log. Lalu kita kasih kurung seperti ini. Sebagai contoh, saya ingin mengambil nilai harga Probolinggo hijau dan harga Australian merah. Oke, jangan harga dan jenis dan harganya kita ambil. Ingat, Python itu indeksnya selalu dimulai dari angka 0. Jadi ketika kita mengambil Probolinggo hijau, di sini saya bilang indeks ke-1. Sedangkan Australian merah itu ada di indeks ke-3. Koma, apa yang ingin kita ambil? Misalkan kita mau ambil kolom jenis, kolom jenis dan kolom harga seperti ini. Ini berarti kita akan mengambil data pada baris 1 dan baris ketiga untuk kolom jenis dan kolom harga seperti itu. Kita coba klik kanan lalu run. Nah, seperti ini ya. Jadi jenis Probolinggo hijau dan Australian merah. Itu salah satu cara untuk memanggil data dalam sebuah data frame menggunakan log. Nah, apabila teman-teman agak malas nih, agak ribet nih
Ada juga cara lain yang lebih simpel dari log. Kalau log ini kan kita harus memasukkan nama tabelnya nih, nama kolomnya. Ada nih cara kedua. Cara kedua itu menggunakan namanya ilog. I itu artinya indeks, berarti kita fokus ke indeks saja. Contoh, saya ingin mengambil data yang sama menggunakan ilog juga. Print data tanaman .ilog seperti ini. Nah, sama nih, saya mau ngambilnya 1 dan 3. Bedanya, pada baris kolomnya, saya tidak perlu nih menuliskan nama kolomnya, jenis, dan harga. Saya bilang aja, saya mau kolom pertama. Bilang ini, saya ingin semua kolomnya. Semua kolom berarti titik 2. Apabila saya ingin mengambil kolom pertama saja, berarti titik 2. Saya ganti jadi angka 0. Untuk kasusnya ini, saya akan mencoba menggunakan titik 2 saja, biar sama seperti atasnya. Nah, hasilnya sama kan? Di sini bedanya apa? Bedanya pada log kita menggunakan nama kolomnya. Sedangkan pada ilog kita menggunakan indeksnya. Contoh lain, saya mau coba ambil harganya saja. Berarti ini saya perlu hapus di sini harganya. Kita perlu harga, dan kita tahu harga itu ada di kolom kedua atau indeks pertama kan. Jadi kita ganti saja nih menjadi angka 1. Coba run lagi. Nah, hasilnya sama kan ya, 260.000 dan 300.000. Itu merupakan cara mengambil data dengan log dan ilog. Oke, kita sudah membahas tentang atribut. Kita juga sudah membahas tentang bagaimana caranya untuk mengambil data. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana caranya memfilter sebuah data. Nah, cara untuk memfilter sebuah data itu mudah sekali ya teman-teman ya. Misalkan, untuk lebih jelas saya coba print dulu. Print data tanaman. Kita klik kanan lalu run. Oke, di sini kita sudah memiliki tabel. Di sini kita bisa melakukan sorting berdasarkan harga ya. Misalkan saya mau nih lihat tanaman yang harganya lebih mahal dari 240.000. Misalkan seperti itu. Caranya gimana? Caranya seperti ini. Kita hapus filter. Kita buat sebuah data baru yang namanya filter. Itu berdasarkan data tanaman. Kita berikan kurung siku seperti ini. Lalu kita panggil lagi data tanaman. Data tanaman seperti ini. Kita mau filter berdasarkan apa? Berdasarkan harga. Kita panggil harganya seperti ini. Nah, contoh saya mau harganya itu lebih besar dari 250.000 seperti ini. Lalu kita print filter. Kita klik kanan lalu run. Dan datanya sudah secara ajaib terfilter ya. Jadi minimal harga yang akan ditampilkan itu 250.000. Ketika kurang itu tidak akan ditampilkan. Untuk memfilternya itu mudah seperti itu saja. Atau kita contoh lain ya. Contoh lain misalkan saya maunya harga yang kurang dari 300.000 misalkan. 300.000. Kita klik kanan lalu run. Maka data akan terfilter. Yang ditampilkan itu hanyalah data yang memiliki harga kurang dari 300.000. Seperti ini. Oke, kita sudah belajar atribut, sudah belajar cara mengambil data, sudah belajar cara memfilter. Terakhir, kita akan belajar bagaimana caranya melakukan save sebuah data ke dalam tabel yang bisa dibuka dalam Microsoft Excel. Seperti itu. Oke, cara untuk meng-save. Cara save data. Cara untuk melakukan save data itu simple banget teman-teman. Kita tinggal panggil saja nama data frame kita. Ini nama data frame kita data tanaman ya. .to. .to itu berarti kita akan simpan ke dalam apa? Di sini ada banyak sekali pilihan. Kita bisa simpan ke CSV, kita bisa simpan dalam bentuk Excel dan sebagainya. Sebagai contoh, saya akan simpan dalam bentuk CSV saja. Oke, di sini kita berikan path-nya atau tempat di mana kita akan menyimpannya. Karena di sini tidak ada folder lain, kita langsung saja berikan nama. Contoh, namanya saya berikan contoh.csv. Kita klik kanan, lalu run.
Nah, di sini akan muncul sebuah data baru yang namanya contoh.csv. Kita coba saja langsung buka datanya ke dalam project kita ya teman-teman ya. Oke, projectnya ada di download. Oke. Nah, ini kita sudah di dalam folder project kita. Di sini sudah ada contoh data Excel yang sudah kita buat sebelumnya. Kita coba masuk ke dalamnya. Ini adalah hasil dari project yang sudah kita buat. Di sini ada indeksnya. Di sini ada beberapa nama kolom, ada jenis dan harga. Di sini kan ada juga nama-namanya dan harganya. Oke, sekian dari materi manipulasi data dengan Pandas bersama Sekolah Bit. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan komen agar tidak ketinggalan info-info berikutnya. Bye-bye.